Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita bisa lanjutkan kembali ngaji kita Sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali di aktivitas di Darul Arkom. Alright. Merupakan suatu hikmah atau hal yang bijak dalam menyikapi penindasan-penindasan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin memproklamirkan keislaman mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, lebih sembunyi-sembunyi gitu ya, serta tidak mengizinkan mereka bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali secara rahasia. Karena bila mereka bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam secara terbuka, maka tidak diragukan lagi kaum musyrikin akan membatasi ruang gerak beliau, sehingga keinginan beliau untuk mentazkiyah atau menyucikan diri kaum muslimin dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah akan terhalangi. Dan tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya bentrok antara kedua belah pihak, antara muslimin dan musyrikin. Bahkan hal itu benar-benar terjadi pada tahun keempat kenabian, yaitu manakala sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkumpul di lereng-lereng perbukitan tempat mereka melakukan sholat secara rahasia. Tiba-tiba hal itu terlihat oleh beberapa orang kafir Quraisy, lalu mencaci maki dan memerangi kaum muslimin. Hal ini mengakibatkan Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah satu dari mereka dari musyrikin, sehingga mengalirlah darahnya ketika itu. Inilah darah pertama yang mengalir dalam Islam. Bisa diketahui akibatnya bila benturan ini berulang berkali-kali terjadi dan berkepanjangan, tentunya akan berdampak pada penghancuran dan pembantaian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu adalah bijak untuk melakukan siasat sembunyi-sembunyi. Umumnya para sahabat menyembunyikan keislaman, peribadatan, dakwah dan pertemuan mereka. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdakwah dan beribadah secara terbuka di depan mata kepala kaum musyrikin. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halanginya. Namun demikian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan pertemuan dengan kaum muslimin, tapi secara rahasia ya, demi kepentingan mereka dan agama Islam. Yaitu di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi. Terletak di atas bukit Sofa, terpencil tempatnya, sehingga luput dari intaian mata para togut, setan, dan banyak pembicaraan pertemuan-pertemuan mereka. Tempat itulah yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai pusat dakwah dan pertemuan beliau dengan kaum muslimin. Di dalam rumah tersebut, rumah Al-Arqam, beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan hati mereka, serta mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu hijrah pertama menuju negeri Habasyah atau Ethiopia, menyeberang Laut Merah menuju ke tanah Afrika. Disinilah negeri Habasyah. Penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian. Pada mulanya enggak seberapa, tapi kemudian dari hari ke hari, bulan ke bulan, berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat pada pertengahan tahun kelima kenabian, sehingga seakan tiada lagi tempat bagi mereka di Mekah, dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi seperti inilah turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa As-Samah An-Najasyi, Raja Habasyah, adalah seorang yang adil, tak seorang pun yang terzolimi olehnya. Karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana, ke Habasyah, guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Pada bulan Rajab tahun 5 kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasyah, yaitu terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Rombongan ini diketuai oleh Utsman bin Affan yang membawa serta Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, istrinya Utsman bin Affan ya. Rasulullah SAW bersabda tentang keduanya, sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Lut alaihi salam. Kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy, yaitu menuju laut, kemudian mengarah ke pelabuhan Syaibah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan itu, di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah. Mereka pun ikut bersama kapal dagang tersebut. Kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu, lalu menelusuri jejak kaum muslimin. Akan tetapi tatkala mereka sampai di tepi pantai, kaum muslimin pun berpergian dengan aman. Akhirnya kaum muslimin menetap di Habasyah dan mendapatkan sebaik-baik perlindungan. Oke. Nah, di Mekah ceritanya begini teman-teman sekalian. Kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslimin dan kembalinya para sahabat yang berhijrah. Pada bulan Ramadan di tahun ke-5, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram. Di sana banyak berkumpul kaum Quraisy, terdiri dari para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di tengah mereka, mendadak membaca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengarkan kalamullah secara langsung. Karena program yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu sama lain, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Fussilat ayat 26. Maksudnya adalah bahwa orang-orang musyrikin sebelum ini itu selalu membuat kericuhan ketika Nabi Muhammad SAW itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran gitu. Maka manakala secara mendadak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat tersebut kepada mereka, dan kalam ilahi yang demikian indah menawan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata keindahan, dan sempat mengetuk gendang telinga mereka, maka seakan mereka mengesampingkan apa yang selama ini mereka lakukan. Maksudnya adalah mereka jadi terpanah gitu ya. Mereka kemudian tidak sempat untuk membuat keributan, langsung pelongo. Dan setiap orang konsentrasi untuk mendengarkan, sehingga tak ada yang terlintas dalam hatinya selain kalamullah itu. Lalu sampailah beliau pada akhir surat ini, berupa ketukan-ketukan yang membawa hati seakan terbang melayang. Beliau membacakan firman-Nya An-Najm 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun sujud. Melihat pemandangan itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan dirinya untuk tidak sujud. Akhirnya semuanya pun, kaum kafir Quraisy pun sujud bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya keindah menawanan al-haq yang telah meluluh lantahkan bebatuan dan meliputi jiwa kaum yang takabur dan suka mengejek. Mereka semua tak sanggup menahannya,
bahkan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mereka linglung, gak tahu harus berbuat apa. Manakala keagungan kalamullah telah memelintir kendali yang selama ini mereka pegang, sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang selama ini justru dengan susah payah mereka hapus dan lenyapkan. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir. Maka mereka merasa inilah momen bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dengan membalikan fakta yang sebenarnya. Bahwa yang terjadi adalah beliau mengungkapkan kata-kata penghormatan terhadap berhala-berhala. Itu beliau mengatakan itulah Al-Ghanarik yang mulia, yang syafaatnya selalu diharap-harapkan. Nah ini sesat ya teman-teman sekalian, memutarbalikan fakta bahwa Rasulullah SAW mengatakan ini ya, memuji berhala-berhala. Sejatinya tidak. Sejati adalah memuji Allah Subhanahu wa taala saja, bersujud kepadanya, menyembahnya. Nah, kebohongan ini, isu-isu bohong ini mereka gembar-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi SAW itu. Tentunya hal ini tidak begitu mengherankan, sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka ngarang-ngarang dusta serta menghembuskan isu. Berita tentang sujudnya kaum Quraisy tersebut sampai ke telinga kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Akan tetapi versi beritanya sangat bertentangan dengan realitas yang sebenarnya, yaitu yang sampai kepada mereka bahwa Quraisy telah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama alias tahun 5. Tapi ketika mereka berada di tempat yang tak jauh dari Mekah, yaitu sesaat di waktu siang, mereka akhirnya mengetahui faktanya gitu ya, duduk persoalannya. Sehingga sebagian mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan yang sebagian lagi adalah udah nanggung masuk ke Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah jaminan salah seorang tokoh Quraisy. Oke, kemudian hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan frekuensi penindasan dan penyiksaan terhadap mereka dan terhadap kaum muslimin secara umum. Juga tak ketinggalan keluarga besar suku mereka sendiri memperlakukan hal yang hampir sama. Meskipun demikian, kaum Quraisy sulit menerima berita mereka bahwa An-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya dengan baik. Gitu. Maka Rasulullah SAW melihat nggak ada lagi jalan lain kecuali menyarankan para sahabatnya berhijrah lagi kembali ke negeri Habasyah. Perjalanan hijrah ini rasa-rasanya itu lebih sulit daripada hijrah yang pertama, karena kaum Quraisy dalam keadaan yang lebih waspada bertekad untuk menggagalkannya. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kaum muslimin menuju negeri Habasyah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sebelum kaum Quraisy kemudian mengetahuinya gitu ya, menangkapnya. Hijrah kali ini membawa rombongan yang terdiri dari 83 orang laki-laki. Kalau Ammar bin Yasir terhitung di dalamnya. Sebab riwayat yang menyatakan keikutsertaannya masih diragukan kevalidannya. Lalu kemudian juga 18 atau 19 orang wanita. Lebih banyak dari sebelumnya ya. Oke. Lalu inilah yang dilakukan kaum Quraisy untuk kemudian menggagalkan gitu ya hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Kaum musyrikin merasa tidak senang ketika kaum muhajirin tersebut mendapatkan tempat berlindung bagi diri dan agama mereka. Untuk itulah mereka mengutus 2 orang pilihan yang dikenal sebagai orang yang teruji dan juga orang yang cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sebelum keduanya masuk Islam, keduanya membawa titipan hadiah, gratifikasi untuk menggiurkan para pemuka Quraisy, untuk menggiurkan untuk An-Najasyi dan para pendeta-pendetanya, uskup-uskupnya. Kedua orang ini mempersembahkan hadiah kepada uskup terlebih dahulu sambil membekali mereka. Di briefing dulu gitu ya. Ini gini ya. Siap bos gitu ya, kata uskupnya gitu setelah menerima gratifikasi tersebut. Oke.
memberikan alasan yang menyebabkan kaum muslimin dapat terusir dari negeri Habasyah. Setelah para uskup menyetujui untuk mengangkat permintaan keduanya tersebut kepada An-Najasyi agar mengusir kaum muslimin, keduanya langsung menghadap kepada sang raja An-Najasyi, menyerahkan beberapa buah hadiah kepadanya, lalu berbicara kepadanya. Lalu keduanya berkata, yaitu Ammar bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Oke. Keduanya berkata, "Wahai baginda raja, sesungguhnya sekelompok yang masih bau kencur memasuki negeri baginda sebagai orang asing. Mereka meninggalkan agama kaum mereka, tapi mereka juga nggak menganut agama baginda. Bahkan mereka membawa agama yang baru yang kami nggak tahu. Demikian juga baginda pun tak tahu. Kami di sini adalah sebagai utusan kepada baginda. Di antara orang yang mengutus kami tersebut ada yang merupakan pemuka kaum mereka, baik itu orang tua, paman-paman, serta keluarga besar suku mereka, agar Tuhan mengembalikan para pendatang ini kepada mereka. Tentulah mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang tersebut, lebih mengetahui celah mereka, dan telah menegur mereka dalam hal ini." Terus karena sudah di briefing, para uskup-uskup kemudian ini jadi tim hore gitu ya. Ya benar apa yang dikatakan oleh keduanya, wahai baginda raja. Serahkan mereka kepada keduanya agar keduanya membawa mereka pulang. Asik cuan gitu ya. Itu menjadi buzzer gitu teman-teman sekalian. Tapi kemudian An-Najasyi berpikir, berpandangan bahwa masalah ini perlu ada kejelasan, perlu mendengarkan dari kedua belah pihak sekaligus. Lalu kemudian An-Najasyi mengutus orang untuk menemui kaum muslimin dan mengundang mereka untuk hadir. "Hei fulan, tolong panggilkan ini orang-orang itu, orang-orang muslimin," gitu ya. Mereka pun hadir. Setelah sebelumnya bersepakat akan mengatakan sejujur-jujurnya apapun yang akan terjadi. An-Najasyi berkata kepada mereka, kepada perwakilan dari muslimin, "Apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama yang lain? Kenapa kamu membuat agama yang baru gitu, masuk ke dalam agama yang baru gitu ya?" Lalu kemudian juru bicara kaum muslimin yaitu Ja'far bin Abi Thalib bertutur, "Wahai baginda raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah, hidup dalam kebodohan, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali rahim, mengusik tetangga. Kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari bangsa kami sendiri yang kami ketahui jelas nasab, kejujuran, amanat, serta kesuciannya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, serta agar kami tidak lagi menyembah batu dan berhala yang dahulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami agar jujur dalam bicara, melaksanakan amanat, menyambung tali rahim, berbuat baik kepada tetangga, dan menghindari pertumpahan darah. Dia melarang kami melakukan perbuatan yang keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa bukti. Beliau memerintahkan kami agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Memerintahkan kami agar melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan seterusnya. Lalu kami membenarkan hal itu semua dan kami beriman kepadanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kami mengikuti ajaran yang dibawanya dari Allah. Kami sembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa yang diharamkan atas kami, kami pun mengharamkannya. Apa yang dihalalkan atas kami pun menghalalkannya. Tapi gara-gara itu kaum kami justru malah memusuhi kami, menyiksa kami, dan membujuk kami agar keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah dan mengajak kami kembali menyembah berhala-berhala, melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dahulu pernah kami lakukan. Maka tatkala mereka memaksa kami, menganiaya, mempersempit ruang gerak kami, serta menghalangi kami agar tidak dapat melakukan ritual agama, kami akhirnya menempuh jalan menyelamatkan diri menuju negeri baginda.
Kami lebih memilih baginda daripada yang lain, karena lebih suka berada di bawah perlindungan baginda. Ini semua dengan harapan agar kami tidak terzolimi di sisimu, wahai baginda raja. Lalu kemudian Raja An-Najasyi bertanya, apakah ada bukti yang dibawanya dari Allah bersama kalian? Lalu kemudian Ja'far menjawab, iya ada. Lalu kemudian An-Najasyi bertanya lagi, bacakan di hadapanku. Lalu kemudian Ja'far membacakan permulaan surat Maryam. Manakala mendengar lantunan ayat tersebut, demi Allah, ucapan ini berasal dari penutur kisah ini, yaitu Ummu Salamah, yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa itu. Sang raja pun menangis hingga air mata membasahi jenggotnya. Demi Allah, sang raja pun menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Demikian pula dengan para uskupnya, hingga air mata mereka membasahi lembaran-lembaran kitab suci yang berada di tangan mereka. Kemudian An-Najasyi berkata kepada mereka, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam adalah bersumber dari satu lentera. Lalu kepada utusan Quraisy, An-Najasyi berkata, pergilah kalian berdua, demi Allah, sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan hal itu tidak akan terjadi. Kemudian keduanya keluar. Tapi kemudian Amr bin Al-As, kemudian dia menggerutu gitu ya, guram dia, berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, sungguh aku akan datangi dia lagi besok untuk membicarakan perihal mereka, dan akan aku satroni mereka, memerintahkan argumentasi kaum muslimin, sebagaimana aku menyatroni ladang mereka. Abdullah bin Rabi'ah berkata, jangan kamu lakukan itu. Sesungguhnya mereka itu masih memiliki hubungan tali rahim dengan kita, sekalipun mereka menyelisih kita. Tapi kemudian Amr tetap bersikeras dengan tekadnya, dan benar saja. Keesokan harinya dia mendatangi An-Najasyi dan berkata kepadanya, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan suatu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam. Kemudian An-Najasyi lalu mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk mempertanyakan perihal tersebut, pendapat mereka tentang Isa Al-Masih tersebut. Lalu kemudian mereka sempat kaget menyikapi hal itu. Waduh, gimana nih? Ini kan nabi kita, Nabi Muhammad ya, dan kemudian An-Najasyi ini kan ini ya, nabinya adalah Isa bin Maryam. Tapi kemudian mereka menjadikan, orang-orang Nasrani itu menjadikan Isa ini sebagai Tuhan gitu ya. Waduh, gimana nih kita jawabnya ya? Gitu. Mereka kemudian, orang-orang muslimin sempat kaget dalam menyikapi hal itu, tapi mereka akhirnya bersepakat untuk berkata dengan sejujur-jujurnya apapun yang terjadi, gitu ya. Lalu kemudian mereka berada di hadapan sang raja An-Najasyi, dan An-Najasyi bertanya kepada mereka tentang hal itu. Bagaimana pendapat kalian tentang Isa bin Maryam, Isa Al-Masih? Lalu kemudian Ja'far berkata kepadanya, kami mengatakan tentangnya sebagaimana diberitahukan kepada kami oleh Nabi kami SAW, bahwa dia, Isa bin Maryam, Isa Al-Masih adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, si perawan suci. An-Najasyi kemudian memungut sebatang ranting pohon dari tanah seraya berujar, demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meski seukuran ranting ini. Mendengar itu para uskup mendengus, dan dengusan itu langsung ditimpali oleh An-Najasyi. Demi Allah, sekalipun kalian mengendus, gitu. Lalu kemudian maksudnya adalah bahwa perbedaan, maksudnya tidak bertentangan gitu ya, ajaran Islam dengan ajaran Nasrani yang lurus gitu ya. Lalu kemudian An-Najasyi berkata kepada kaum muslimin, pergilah kalian aman di negeriku. Siapa saja mencela kalian, maka akan dikenai sanksi. Siapa saja mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Aku tidak ingin memiliki gunung emas jika dengan cara menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu kemudian An-Najasyi berkata kepada pejabat istana, kembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada keduanya. Aku tidak perlu itu. Demi Allah, tatkala Allah mengembalikan kerajaanku ini kepadaku,
dia tidak pernah mengambil suap dariku, sehingga aku merasa patut mengambil suap dengan memanfaatkan kekuasaanku dan ketentuanku yang dipatuhi oleh manusia. Aku pun akan mematuhinya. Gitu ya, dibalikin dah tuh gratifikasinya. Ummu Salamah meriwayatkan kisah ini berkata, kemudian keduanya keluar dari hadapannya dengan raut muka yang kusam karena alasan yang mereka kemukakan tertolak sama sekali. Setelah itu kami menetap di sisinya sebaik-baik tempat singgah bersama sebaik-baik tetangga. Riwayat ini adalah versi Ibnu Ishaq, sedangkan riwayat lainnya menyebutkan bahwa pendelegasian Amr bin Al-As kepada Najasyi terjadi setelah perang Badar. Sebagian ahli sejarah menyingkronkan kedua versi riwayat tersebut dengan menyatakan bahwa perutusan itu terjadi 2 kali gitu. Jadi pas masih di Mekah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Madinah 2 kali gitu katanya. Akan tetapi dialog-dialog yang disebutkan terjadi antara An-Najasyi dan Ja'far dalam pendelegasian yang kedua kalinya itu adalah sama dengan apa yang diriwayatkan dalam versi Ibnu Ishaq. Selain itu, materi yang termuat dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan sebagai bagian dari argumen pertama yang diajukan kepada An-Najasyi. Oke. Nah, pada intinya ya terdapat perbedaan, tapi kalau di sini karena diceritakannya adalah pada fase Makkah, maka ya saya mengikuti gitu ya apa yang diajarkan oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa peristiwa hijrah ke negeri Habasyah ini terjadi pada fase Makkah gitu ya, dakwah Makkah 13 tahun pertama. Alright, maka demikian ngaji kita pada hari ini. Kita bisa cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.